everyone, welcome to my video. Siapa di sini yang suka banget sama karakter Mas Pram di novel Surat untuk Jenaka? Nah, di video kali ini aku pengen bahas novel ini guys. Novel Surat dari Pram karya Gigre dari penerbit Akad. Novel ini terdiri dari 204 halaman dan yang aku punya ini cetakan pertama April tahun 2025. Jadi novel itu masih baru banget terbit dan aku ikut PO di hari pertamanya guys supaya bisa dapet yang ilustrasi berwarna. Dan aku udah pernah spill ilustrasi berwarnanya di video short aku yang unwrap novel ini. Kalian bisa lihat aja di short aku. Dan ini tuh merupakan jaket book dari novel ini guys. Lumayan bagus ya. Kemudian untuk covernya sendiri tuh kayak gini guys. Tada! Ini tuh covernya mirip sama novel sebelumnya yang Kembali ke Batavia. Karena aku dapat yang versi hardcover. Hardcover itu kayak gini, mirip-mirip gini. Dan ini tuh novelnya cukup tipis ya guys. Paling tipis di antara novel di seriesnya Jenaka ini. Dan siapa nih di antara kalian semua yang udah nungguin aku untuk review novel ini? Seperti yang kalian ketahui ya guys, novel ini tuh adalah novel ketiga dari novel Surat untuk Jenaka series. Dan aku tuh udah pernah review novel pertama dan keduanya yang Surat untuk Jenaka dan Kembali ke Batavia. Ada di video aku yang ini dan juga ini. Pastikan kalian udah tonton kedua video aku itu dulu sebelum kalian lanjut nonton videoku yang sekarang. Biar kalian bisa lebih paham sama alur ceritanya ya guys ya. Novel ini tuh sebagian besar isinya tuh berisi tentang kebucinannya Mas Pram terhadap Jenaka guys. Diawali dari bagaimana Mas Pram struggle melawan sakit yang dideritanya akibat menahan kerinduan terhadap Jenaka karena Jenaka udah kembali ke masanya. Jadi kalau kalian udah pernah baca novel pertamanya yang Surat untuk Jenaka, jadi Jenaka itu kembali ke masa lalu atau time travel ke tahun 1923 dan bertemu dengan Mas Pram. Kemudian Jenaka harus kembali lagi kan ke masanya. Dan setelah 7 tahun berlalu, di novel keduanya, yang Kembali ke Batavia, Mas Pram itu berhasil menyusul Jenaka ke masa depan. Nah, selama jeda waktu 7 tahun itu, Mas Pram itu selalu menulis surat setiap tahunnya kepada Jenaka. Namun surat itu tuh nggak berniat untuk dikirim guys. Jadi surat itu tuh berisi tentang semua curahan hatinya Mas Pram terhadap Jenaka. Gimana dia struggle melawan sakit yang dideritanya, gimana dia menahan rindu, gimana dia bersabar menantikan momen dimana dia bisa bertemu kembali dengan Jenaka. Jadi tuh Mas Pram kayak nulis sebuah diary tapi dalam bentuk surat gitu loh guys. Jadi surat-surat yang ditulis tuh cuma disimpan tanpa dikasih lihat ke Jenaka. Bahkan sampai Mas Pram udah bisa ketemu lagi sama Jenaka. Dan gak cuma di jeda waktu 7 tahun itu aja Mas Pram nulis surat. Bahkan setelah tahun-tahun berlalu setelah Mas Pram bertemu kembali dengan Jenaka, Mas Pram itu masih rutin menulis surat tentang curahan hatinya terhadap Jenaka guys. Dan inti dari novel ini sebenarnya itu berfokus pada hubungannya Mas Pram dan juga Jenaka. Jadi kalau kalian berharap bakal menemukan konflik yang menegangkan, mencenangkan di dalam novel ini, mungkin gak akan kalian dapatkan ya guys. Karena novel ini tuh lebih didominasi dengan kisah romance daripada kisah petualangan kayak di novel pertama dan keduanya. Pantas aja ya Mas Pram itu disebut sebagai penyembah Jenaka karena Mas Pram itu bener-bener sebucin itu. Kalian pas baca novel ini pasti bisa salting sendiri dan pasti kalian tuh iri dengan Jenaka karena Jenaka bisa mendapatkan laki-laki yang bisa secinta itu, sebucin itu sama Mas Pram. Kayaknya sih Mas Pram bakalan jadi top cowok fiksi idola para pembaca ya guys. Karena memang se-green flag itu Mas Pram dan cowok idaman banget sih. Andaikan aja Mas Pram ini ada di dunia nyata ya guys, pasti jadi rebutan para ciwi-ciwi deh.
Honestly, menurut aku novel itu B aja kalau dibandingkan dengan novel pertama dan keduanya. Tapi bukan berarti novel ini nggak bagus ya guys. Seperti yang aku bilang tadi, novel ini tuh nggak ada part yang menegangkan, yang mencenangkan. Jadi menurutku kurang greget. Nggak segreget novel Surat untuk Jenaka dan juga Kembali ke Batavia. Tapi overall aku suka sama ketiga novel karya Gikre di Surat untuk Jenaka series ini. Tapi for this one, maybe gak bakal masuk ke dalam top novel favorit aku tahun ini. Untuk novel pertama dan keduanya yang Surat untuk Jenaka dan Kembali ke Batavia itu sama-sama masuk ke dalam list novel favorit aku di tahun ini dan tahun kemarin. Tapi untuk novel ini kayaknya gak bakal masuk ke list itu deh. Karena ya novel ini cuman isinya tuh bucin-bucin doang, gak ada yang bikin tegang, gak ada yang bikin greget. Karena aku tuh sekarang lebih suka novel yang bikin greget, bikin tegang, bikin emosi naik turun. Dan aku tuh juga menemukan beberapa kata yang typo guys di dalam novel ini. Nggak banyak sih, mungkin cuma 3 atau 4 kata aja. Tapi ya mungkin bisa diperbaiki lagi kualitasnya. Tapi kalau dibandingkan sama kedua novel sebelumnya yang aku punya, udah jauh lebih baik sih perbaikannya. Karena untuk novel yang pertama dan kedua tuh punya aku ya, itu lumayan banyak typonya. Dan aku tuh juga suka sama bookmarknya guys. Bookmarknya lucu banget, ini Mas Pram sama Jenaka. Dan untuk ilustrasinya juga aku tuh suka. Aku kebetulan dapat yang berwarna karena aku ikut PO pertama. Jadi gimana nih guys, aku pengen denger pendapat kalian. Kalian suka novel pertama, kedua, atau ketiga yang ini guys? Komen di bawah ya. Dan mungkin sampai di sini dulu video review aku kali ini. Makasih buat yang mau nonton sampai akhir. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. And see you to the next video. Bye-bye.